Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. 26 Ramadan ini mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk tetap istiqamah menjalankan ibadah demi ibadah dalam bulan Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari saja. Pada kesempatan ini kita akan nanti melihat bersama-sama bagaimana insya Allah salat kita yang sesuai dengan sunnah Nabi dan salat yang sesuai dengan aturan-aturan fiqih dari pemahaman-pemahaman ulama yang salafus saleh. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ikuti, insya Allah bermanfaat. Usolli fardhu subhi rakataini ada anillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tadi sudah sama-sama kita perhatikan salat dimulai dengan takbir dan itu disebut dengan takbiratul ihram. Salat tidak sah apabila tidak disertai dengan niat. Adapun yang dibacakan tadi itu bukan niat, tapi itu adalah lafaz niat. Niat berbeda dengan lafaz niat. Ulama berkata bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Namun untuk mensukseskan niat yang di hati itu, maka boleh kita mengucapkan dan melafazkan dengan lidah. Oleh karena itu, maka ketika memulai salat, hendaklah memasang niat di dalam hati. Sekira-kira jika diucapkan, jika dilafazkan, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Yang perlu untuk diperhatikan adalah jika kita menjadi seorang makmum, maka makmum wajib hukumnya untuk meniatkan dirinya makmum. Sehingga ketika kita lafazkan, maka niatnya adalah usolli fardhu subhi rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Karena kata ulama, konsekuensi dari tidak meniatkan sebagai makmum, maka salat yang dia lakukan dianggap batal atau salat yang dia lakukan dianggap tidak sah. Kemudian ada ucapan Allahu Akbar. Inilah disebut dengan takbiratul ihram. Pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, disitulah kita memulai memasang niat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi setelah takbiratul ihram, maka orang yang salat seharusnya membaca doa iftitah. Namun doa iftitah sepakat para ulama menyebutkan kesunahannya. Sehingga kemudian doa iftitah adalah doa yang tetap kita baca bagi yang ingin membacanya, namun tidak dianggap batal dan tidak dianggap rusak salatnya ketika dia tidak membacanya. Adapun tentang doa iftitah, maka beragam riwayat yang berasal dari Rasul tentang bunyi bacaan doa iftitah tersebut. Ada satu riwayat yang membaca Allahu Akbaru kabira, ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Namun seluruh bacaan-bacaan tersebut jika kita baca, tetap dia adalah bacaan yang dihitung berpahala bagi yang membacanya. Setelah membaca doa iftitah, maka orang yang salat membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah bacaan yang wajib untuk dibaca di dalam salat dan dia adalah rukun. Nabi mengatakan, siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salat, maka salatnya dianggap tidak sah. Tadi ada beberapa yang harus kita betulkan pada bacaan. Yang pertama, dalam bacaan Iyyaka na'budu, di sana harus ditekankan tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu pula pada akhir dari bacaan Al-Fatihah, betul-betul makhraj dari penyebutan huruf ghain harus sesuai dengan sebutannya, sehingga apa yang kita baca adalah menjadi bacaan yang berkualitas dan terhitung salat kita menjadi benar.
ada satu konsekuensi bagi orang yang bacaannya tidak betul dalam Al-Fatihah. Andai kata huruf ghain dia ganti dengan huruf ain umpamanya, maka berakibat rusak Al-Fatihahnya. Ketika Al-Fatihah sudah rusak, maka akan rusak pula solatnya. Artinya dianggap tidak sah ibadah solat yang dilakukan. Nabi mengatakan, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu maka saran kami atau anjuran kami bagi kita seluruhnya yang kita adalah orang diperintahkan untuk melakukan solat, maka pelajari dengan baik makhraj huruf yang kita sebutkan ketika membaca Al-Fatihah, karena dia berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah solat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacaan surah di dalam salat adalah sunnah, dan ulama mengkategorikan sunnahnya sebagai sunnah hay'ah, berbeda dengan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ketika dia tertinggal, maka sunnat hukumnya kita untuk mengganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnat hay'ah, maka jika tertinggal atau tidak dibaca, maka tidak ada anjuran untuk melakukan sujud sahwi. Tadi surah termasuk dalam bagian sunnah hay'ah. Yang dibaca tadi adalah surah Al-Ikhlas. Di sini pun tetap ditekankan bagaimana bagus bacaan kita dalam pengucapannya. Meskipun ketika terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengucapan, maka di sana tidak mempengaruhi solat yang kita lakukan. Tadi ada bacaan Allahus Samad. Di sana ada tasydid. Harus sesuai bacaan kita, harus benar bacaan kita. Allahus Samad. Jadi huruf sadnya betul-betul bertasydid. Ada yang membaca Allahus Samad, maka tentu bacaan itu keliru, meskipun tidak membatalkan solatnya. Di sini kembali ditekankan untuk melakukan ibadah solat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dari sisi pengucapan dan pelafalan makna-makna atau huruf-huruf di dalam ucapan-ucapan salat tersebut. Allah Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di dalam ruku dianjurkan untuk posisi tubuh harus lurus dan tidak membengkok, tidak kepala terlalu ke bawah, tidak pula terlalu ke atas. Ini demi kesempurnaan salat yang kita lakukan. Bacaan di dalam ruku adalah bacaan yang sunnah, dan bacaan yang sampai dari Nabi SAW kepada kita adalah beragam. Ada yang membaca Subhana Rabbiyal Azimi, dan ada yang menambahkan dengan wa bihamdi. Oleh karena itu maka bacaan ini juga harus kita sebutkan dengan lafaz dan bacaan yang benar. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Bangun dari ruku, lalu kemudian pada posisi selanjutnya itu disebut dengan i'tidal. Perpindahan dari ruku kepada i'tidal dibaca dengan bacaan Sami Allahu liman hamidah. Maka yang dibaca pada saat i'tidal itu adalah Rabbana walakal hamdu dan selanjutnya. Dan i'tidal ini pun adalah bagian yang terpenting dalam salat karena dia termasuk rukun di dalam salat. Di dalam salat subuh, menurut mazhab Syafi'i, sunnat hukumnya untuk berqunut. Doa kunut seperti yang sudah difahami adalah Allahumma hdini fiman hadait jika dia berkunut atau salat subuh sendirian. Namun tatkala dia menjadi imam, maka bacaan yang dia baca adalah Allahumma hdina fiman hadait dan selanjutnya. Kunut dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah ab'ad. Sehingga kemudian jika tertinggal kunut ini, maka ada anjuran untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Allah Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud adalah rukun dalam salat. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam sujud. Yang pertama, bahwa anggota sujud
Kata Nabi SAW itu ada 7. Yang pertama kening. Oleh karena itu maka yakinkan kening atau dahi kita terbuka, sehingga betul-betul kita sujud menempel pada tempat sujud kita kening kita yang terbuka tadi. Tidak dihalangi oleh apapun juga, termasuk peci yang dipakai tidak menghalangi kening kita pada saat kita melakukan sujud. Ibu-ibu atau perempuan ketika dia sujud, pastikan kalau telekungnya tidak menghalangi keningnya ketika dia sujud. Kemudian pada saat berdiri mau menuju posisi sujud, hendaklah dia ikut aturan sesuai dengan apa yang disebut oleh Rasul, mendulukan kedua lutut terlebih dulu, baru kemudian dia letakkan tangannya, baru kemudian dia letakkan dahinya, dan kemudian sama letak dahinya dengan letak hidungnya. Di sini perlu untuk diperhatikan bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan posisi tangan ketika sujud. Yang pertama, pada saat kita meletakkan tangan pada saat sujud itu, laki-laki harus merenggangkannya, tidak merapatkannya. Sedangkan perempuan, dia mesti merapatkannya, karena inilah tuntunan sunnahnya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Seperti inilah posisi renggangnya tangan laki-laki ketika sujud, dan tidak berlebihan dalam merenggangkan. Seperti jika dia renggangkan lewat dari batas yang ideal, dia renggangkan pada tahapan yang normal. Tapi adapun perempuan, dia merapatkan bagian siku-sikunya atau bagian siku tangannya ini kepada bagian badannya. Begitu kiri kanan. Allahu Akbar. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warfa'ni warzuqni. Posisi ini dinamakan duduk antara dua sujud. Ini juga adalah perbuatan rukun di dalam salat. Sedangkan bacaannya adalah bacaan sunnah. Tadi sama-sama kita dengarkan, bacaannya dibuka dengan Allahumma firli. Sementara yang kita fahami dan kita hafal selama ini adalah Rabbil firli. Maka kedua-dua redaksi ini adalah kedua-dua ucapan dan redaksi yang dibenarkan dan diizinkan. Bacaan yang utuhnya adalah Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Posisi ini dinamakan dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhir adalah penutup dari gerakan-gerakan seluruh gerakan salat. Dalam bacaan ada yang rukun, ada yang wajib untuk kita baca. Sehingga ketika kita tidak membaca bacaan itu akan menyebabkan rusak atau tidak sahnya ibadah salat yang kita lakukan. Tadi sama-sama kita dengarkan, bacaan tahiyatnya berhenti sampai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentu ketika orang yang salat berhenti sampai di sini, lantas kemudian dia salam, maka salat yang dilakukan tidak sah. Karena minimal bacaan dalam tahiyat akhir itu adalah sampai pada batas salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jika dia lanjutkan bacaan, bagus. Namun jika dia padakan sampai bacaan ini, kemudian dia salam, maka sudah memadailah ibadah salat yang dilakukannya. Kemudian, dalam mengucapkan lafal dalam tahiyat, juga harus tetap memperhatikan dan menjaga hak-hak huruf. Tadi sama-sama telah kita dengarkan bahwa orang yang salat membacakan at-tahiyatul. Bacaan at-tahiyatul ini adalah bacaan yang tidak benar, karena di sana ada tasydid. Sehingga ketika kita membaca, bacaan yang sebenarnya adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tasydid demi tasydid yang ada pada bacaan tahiyat ini harus dijaga baik-baik, harus dijaga betul-betul. Jangan terlalu ringan dalam pengucapan. Sering kita jumpai
ketika mengucapkan lafaz tahiyat sering yang membacanya dengan ringan seperti at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tentunya ini harus diperbaiki karena tidak memenuhi standar dalam pengucapan bacaan-bacaan tahiyat tersebut. Mengangkat telunjuk pada saat bertasyahud, sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, di dalam kitab-kitab fikih ulama menyebutkan diangkatnya jari telunjuk kita itu pada saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat menyebutkan illallah, maka disitulah diangkatkan jari telunjuk kita. Baru kemudian setelah kita membaca bacaan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, maka kemudian diluruskanlah telunjuk kita tadi seperti biasa. Baru pada saat akhir bacaan fil alamin innaka hamidum majid, diturunkan dia seperti semula. Baru kemudian kita dianjurkan lagi sebenarnya untuk membaca doa-doa seperti bacaan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Doa ini adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi dalam salatnya dan dia lafazkan doa tersebut. Dia ucapkan dengan jelas doa tersebut. Mari kembali kita lihat kepada posisi tahiyat atau posisi penuntas dari ibadah salat yang kita lakukan. Mari sama-sama kita lihat posisi tangan. Nah, di sini tidak boleh telunjuk melebihi dari lutut. Seperti yang kita lihat dalam contoh ini. Maka sunnah hukumnya orang yang salat untuk meletakkan posisi telunjuknya itu, ujung dari telunjuknya pas pada pertengahan lututnya atau pada setentang dengan lututnya, dengan tetap menggenggam tangan, lalu kemudian diletakkan pada posisi setentang dengan lutut. Kemudian adapun tangan yang sebelah kiri begitu juga, dia jangan diletakkan pada digenggam lutut, jangan digenggam lutut, tetapi diletakkan pada posisi di pas setentang ujung-ujung jari itu dengan lutut kita, seperti yang kita dapat saksikan dalam contoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Salam adalah penutup solat dan salam adalah bagian yang rukun di dalam solat. Dan ulama mengkategorikan salam itu adalah sebagai rukun qauli. Sehingga kalau ada orang yang menyudahi solatnya tidak mengucapkan salam, maka akan bermasalah atau solatnya menjadi tidak sah. Untuk itu dalam ucapan salam, maka setidaknya orang yang solat mengakhiri solatnya dengan menyebut Assalamualaikum. Meskipun bacaan yang sempurna itu adalah Assalamualaikum warahmatullah. Sebagian pendapat mensunnahkan sampai warahmatullah saja. Ini pendapat yang banyak dianut dalam mazhab Syafi'i. Sementara selain dari mazhab Syafi'i menganggap sunnah menambah wabarakatuh. Oleh karena itu maka kita perhatikan pada saat kita salam, maka dianjurkan untuk memalingkan kepala kita ke sebelah kanan. Lantas, kapan kita harus memalingkan kepala kita ke sebelah kanan? Pada saat ucapan Assalamualaikum. Nah, pada saat Assalamualaikum, pada waktu kata kum itulah, di situ kepala kita berpaling ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kemudian diletakkan lagi posisi kepala di pertengahan sebentar, baru lanjutkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ulama menyebutkan salam yang pertama rukun, sedangkan salam yang kedua adalah sunnah. Artinya seseorang dianggap sudah keluar dari salat ketika dia sudah mengucapkan salam yang pertama. Hindarkan pada saat salam dengan mengucapkan salam tersebut kepala kita terlalu cepat. Seperti contoh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu perbuatan yang tidak baik dalam salat. Harus ada jeda, harus ada durasi atau jarak antara salam yang pertama dengan salam yang kedua. Semoga bermanfaat. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.